berorganisasi, kuliah, jualan. Bang Wako ini kan perintis ya, bukan pewaris. Hampir setiap hari saya makan nasi goreng. Dalam seminggu itu pasti saya ada sariawan 2 hari 3 hari. Titik terendah yang pernah dirasakan dalam hidup ini? Tidak ada terpikir untuk menjadi wali kota, tapi jualan nasi goreng itu jam 3 saya sudah harus dorong gerobak. Berat sekali psikologi saya. Oh, gregetnya gitu ya. Motivasi terbesar dalam hidup Bang Wako ini apa sih? Oke, Bang Wako, waktu kuliah Bang Wako ini termasuk yang aktif berorganisasi nggak nih? Karena kan banyak sekali beban tanggung jawab tadi yang sudah dipikul kan? Saya ikut BEM, saya ikut organisasi ekstra kampus untuk pembekalan diri, karena orang-orang bilang harus ada organisasi ekstra kampus untuk membangun soft skill dan jaringan setelah lulus begitu. Oke. Karena kan saya merantau ke sana dari nol, SMA 5 kan kita alumni pertama. Alumni pertama. Tidak ada senior. Nggak ada. Nggak ada Kita yang jemput, seniornya. nggak ada yang apa. Nggak ada. Langsung bertarung di rantau. Sendiri gitu ya. Saya masuk ke seluruh hampir beberapa organisasi karena butuh kawan banyak, butuh orang-orang semuanya. BEM, HMI, aktif. Dan bisa membagi waktunya. Bisa berorganisasi, kuliah, jualan. Wah, luar biasa. Itu sehat selalu ya? Ya, tetap kurus. Jarang-jarang saya. Ya, jadi pas jualan nasi goreng itu saya hanya makan nasi goreng. Hampir setiap hari saya makan nasi goreng. Jadi bikin nasi goreng atau saya bikin mie, bumbunya nasi goreng lagi. Atau beli mie goreng, bumbunya nasi goreng lagi. Tapi ada nasi putih. Jadi dalam seminggu itu pasti saya ada sariawan 2 hari 3 hari. Karena panas selama dalam. jualan nasi goreng panas dalam. Begitu. Aduh. Tapi enak, tapi hidup enak. Maksudnya saya nggak menyusahkan orang tua. Minimal yang paling pertama target saya tuh merantau itu hal paling utama adalah lepas dari hubungan finansial dengan orang tua. Itu udah tercapai di saat saya belum jadi orang sukses gitu. Saya udah bisa mandiri. Begitulah kira-kira. Oke. Bang Wako, ini kan Bang Wako ini kan perintis ya, bukan pewaris. Jadi tentu ada banyak yang harus dialami dulu, dijalani dulu sebelum akhirnya sukses. Kita udah dengar tuh tadi kisah suksesnya kan. Nah, terus kapan nih dan kenapa semakin kuat rasanya panggilan untuk Bang Wako kembali ke Kota Bukit Tinggi? Dari 2013 saya sudah mulai membagikan zakat mal saya ke Kota Bukit Tinggi. Membentuk panitia kecil begitu di beberapa kelurahan di Kota Bukit Tinggi ini. Untuk membagikan zakat setiap tahun atau sekali 2 tahun atau sekali 3 tahun. Sekali setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Sampai dengan 2000 sekarang. Sampai dengan sekarang masih ya. Ya, tidak ada terpikir untuk menjadi wali kota, tapi kalau pulang sering. Dari 2013 itu saya sudah sering pulang karena manajemen perusahaan sudah mulai baik. Saya sudah bisa meninggalkan kantor dari rutinitas, tapi ada bagian-bagian semacam pengembangan bisnis atau untuk evaluasi akhir tahun atau awal tahun rencana kerja nyusun. Nah, itu paling sesinya yang saya harus hadapi. Tapi sisanya saya pulang, saya ketemu ibu saya dulu, ketemu di rumah aja. Di rumah aja? Di rumah sama ibu, atau ibu main saya ajak. Jadi 2013 sampai dengan 2000 sekarang ini, sebelum jadi wali kota, itu sudah dalam seminggu mungkin ada 2 hari saya kerja atau 1 hari saya kerja, sisanya saya pulang atau main. Berkumpul lah ya bersama keluarga ya. Bersama keluarga. Nah, memang sebagai ya alumni perdana ya kita di SMA 5 ya Bang Wako ya. Nah, itu Bang Wako bahkan sudah bisa meninggalkan jejak di sana untuk adik-adik kelas kita, untuk para junior. Karena selalu ya setiap ada acara nih Bang Wako pasti donasinya bikin kita insecure ya kan.
Iya gitu. Tapi ya sangat terbantu. Jadi adik-adik kelas itu pun juga senang, guru-guru senang. Akhirnya menjadi amal jariah untuk Bang Insya Allah. Wako ya. Nah, Bang Wako, tadi kan katanya bisa pulang-pulang tuh. Berarti menjalankan perusahaan itu memang orang-orang kepercayaan saat itu sudah bisa ditinggal. Jadi udah aman rasanya Iya. gitu ya. Jadi ya dia kan semacam pemegang sahamnya nggak saya sendiri, jadi Oh ada beberapa orang. banyak. Oke. Dia aman lah untuk kayak sekarang juga begitu. Ada perusahaan-perusahaan yang memang dibuat kembali oleh grup-grup usaha, tapi saya masih bisa melakoni menjadi pemimpin kepala daerah di Kota Bukit Tinggi, tidak terganggu. Nyambi Saya ya. sudah biasa memanage waktu dengan baik mulai dari saat saya susah. Jadi ya ini bukan sesuatu yang baru untuk seorang Bang Wako. Baik Bang Wako, apa nih titik terendah yang pernah dirasakan dalam hidup ini, dan apa yang akhirnya bisa membuat Bang Wako bangkit kembali gitu? Titik terendah, pernah nggak ada titik terendah di hidup ini? Titik terendahnya ya saya tidak pernah merasa orang miskin begitu atau orang susah sekali. Tidak pernah merasa itu karena saya sedang menghadapi sebuah kondisi di mana saya harus hadapi, tapi saya tidak akan seperti ini. Jadi misalkan sewaktu-waktu jualan nasi goreng itu jam 3 saya sudah harus dorong gerobak, tingginya mungkin tinggi sekali karena meja, kursi, tenda semuanya di atas gerobak. Dan itu sendirian? Enggak, sama adik-adik. Oh ada adik-adik, oke. Sama adik-adik. Bebannya itu adalah ketika gerobak ini harus didorong tanjakan di depan gerbang kampus. Oh. Untuk awal-awalnya itu berat sekali, berat sekali psikologi saya. Berat bukan literally berat ya, tapi secara psikologisnya ya. Berat untuk menghadapi kenyataan ternyata untuk hidup lo harus seperti ini gitu. Iya. Sedangkan kawan-kawan kan dia ditransfer sama orang tua, nggak harus mencari uang juga. Nah itu sebulan itu berat saya. Iya, sebulan pertama. Ya, sebulan pertama apakah saya mikir apakah pakaian saya harus saya sesuaikan dengan keadaan atau saya harus seperti biasa aja seperti mahasiswa ketika jualan. Itu menjadi beban pikiran dan harus berdamai dengan diri sendiri lama sekali. Akhirnya memutuskan untuk berpakaian seperti mahasiswa. Seperti mahasiswa, walaupun circle saya di sana sesama pedagang nasi goreng ya, si Mas. Terakhir saya ke sana ke Bandung 2022 ke tempat jualan, si Mas yang jualan itu masih ada, masih jualan di sana. Tapi dia lebih ramai lah. Waktu itu kami cuma berdua. Kalau kita itu kan satu hari itu cuma 8 porsi, 9 porsi terjual. Tapi dengan 9 porsi ini saya udah bisa makan. Saya udah kasih adik-adik bisa makan. Nggak ada dapat uang sebenarnya. Jadi cuma untuk hidup aja. Nggak apa-apa. Yang penting hidup hari ke hari gitu ya. Yang penting hidup gitu loh. Betul, yang penting hidup. Saya bisa kuliah, lalu perut kenyang saya bisa jalan. Saya bisa jalan. Adik saya tunggu dulu di sini. Kalian 3 jam dijagain ini. Saya harus berkawan dengan banyak orang. Lalu setiap kali masuk di sebelah si Mas. Si Mas ini ada yang beli, dia sama sepi. Sama-sama si Mas ini sepi. Jualan apa nih? Nasi goreng juga, nasi goreng Jawa, saya nasi goreng Padang. Oke, jadi ada pilihan ya. Kalau ada yang masuk di belakang, di samping saya, si Mas ini, dia itu katelnya dia keras-keras, Kami juga begitu, kalau ada yang masuk pelanggan 2, gitu, biar nggak tahu biar menghibur diri sendiri. Itu ya. Memotivasi diri sendiri untuk ayo bentar lagi bakal ada yang datang lagi nih gitu ya. Tapi setiap hari itu pulang jam 2, jam 3 nyampe rumah. Lelah sekali. Paginya kuliah lagi kan? Pagi kuliah, saya harus berorganisasi. Lalu kalau ketika ujian saya harus datang ke kawan-kawan menjelaskan materi, mereview pelajaran yang akan diuji nanti. Lalu pas ujian saya udah pasti selesai duluan, nanti
lembaran soal jawaban saya share ke kawan-kawan. Wah, jadi semua terbantu ya. Terbantu. Dan itu kerja amal ya Bang Wako ya? Maksudnya kalau saya cuma bisa begitu bantu orang, Oh. investasi sosial dan investasi Akhirat. jaringan ya. Investasi akhirat juga kan? Ya, Karena kan akhirat pahalanya juga. besar sekali loh itu. Tapi begitu pola saya untuk membantu orang. Heeh. Jadi dalam setiap 3 bulan itu biasanya sudah, kalau 3 bulan sudah tidak ketemu Herman Safar, pasti sudah ada perubahan begitu. Oh gitu. Ya. Ditargetkan seperti itu selalu. Selalu, kalau bisa setiap hari ada sesuatu yang baru sih begitu. Minimal teman. Iya. Ya, minimal ada teman baru. Jadi makin banyak teman ya. Teman, usaha. Karena di perantauan ya, itulah yang bisa kita dapatkan ya kan. Iya. Dengan usia waktu itu masih 20-an, untuk usaha dengan kapasitas menengah kecil dan menengah besar gitu, saya pikir terlalu mudah dan terlalu cepat. Itu juga yang membuat saya di usia-usia di tahun 2016 itu sudah mulai jenuh. Oh. Sudah tidak terasa. Waktu saya bisa beli motor Tiger, itu bisa 2 bulan saya tidak pakai helm karena bangganya saya bisa beli motor. Jadi orang lihat ya, ini siapa nih yang mengendarai motor ini gitu ya. Tahun 2009 apa 2007 apa gitu. Itu 2 bulan ke kampus tidak pakai helm. Aman? Aman ya? Aman kan, itu? dekat dari kosan ke dekat. Bangga sekali bisa beli motor. Tapi di tahun-tahun 2015, 2016, 2017 begitu saya beli mobil, misalkan beli 2016, usia waktu itu masih berapa ya, 2016? 2016 berapa ya. usia tuh? Lahir 86, berapa usia berapa ya? 30 ya. 30. 30 saya beli Alphard, beli ini segala macam. Itu nggak ada rasanya. Ini under 30 nih kayaknya ya. Atau pas 30 ya suksesnya gitu ya. Itu sudah tidak ada rasanya. Udah nggak ada rasanya lagi. Hilang nikmatnya. Oh, gregetnya gitu ya. Ya, saya sampai kasih tahu ke Ustadz. Ustadz 2000, kayaknya saya dikena siksa nih Ustadz nih. Kenapa saya tidak ada merasakan nikmat ketika membeli sesuatu yang sebenarnya saya pengen, tapi sudah kebeli nggak ada rasanya. Oh gitu. Jadi ya biasa aja setelah bisa begitu. mendapatkan itu. Misalkan dapat laba usaha misalkan. Iya. Padahal itu sesuatu yang dikejar dari awal tahun. Di akhir tahun lebih dapatnya, tapi nggak ada apanya. Apa yang namanya tuh? Nggak seperti beli motor Tiger tadi. Iya. Senang 2 bulan. Gregetnya gitu loh, bangganya gitu Dipoles, ya. dilap-lap, di apa? Tiap hari diliatin di luar kosan masih ada nggak motornya. Terus apa Kehilangan kata dia. Ini para guru saat itu? Kenapa kok bisa Bang Wako merasakan itu? Ya harusnya bagus seperti itu ya. Bagus tidak memiliki atau mencintai harta atau manusia gitu. Terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Nah itu aja. Mungkin karena sudah mulai ngaji kali. Iya. Ya ngaji waktu itu kan sudah dengan ustadz. Sudah dengan UAS saat itu ya. Sudah dengan UAS. Bapak saya juga ingetin, lu nggak pernah doa sebanyak ini kan, lu dapat rezeki. Enggak pas, bilang dikasih lebih sekarang, lu harus soleh katanya begitu. Iya, Mestinya Masya harus Allah. beragama, harus apa. Luar Ya, Pak, biasa. gitu. Oke, nah Bang Wako, sedikit nih ya. Sepertinya banyak yang penasaran juga ya. Ketemu Ibu Fionanya itu di mana? Kan katanya junior kampus, terus jualan ya kan. Nah, apakah saat Bang Wako berjualan, Ibu Fiona terpesona melihat seorang perantau ini luar biasa nih bisa menghidupi dirinya, berarti nanti bisa menghidupi saya juga, mungkin gitu? Ya. Atau seperti apa? Ceritain dong. Di awal sebenarnya saya sudah pernah lihat dia waktu saya mulai merintis usaha. Cuman saya nggak berani bicara karena status waktu itu masih sedikit lagi lah lepas nih masa sulit di usaha ini. Jadi sabar-sabar dulu. Sabar, masih jualan nasi goreng waktu itu. Oke. Tapi nasi gorengnya sudah di tempat yang kedua di Jatinangor. Dia udah beli, waduh. Ini cantik banget nih pakai. Ini dia yang belanja nih. Dia beli nasi goreng. Wah, oke. Saya yang layani. Tapi
nggak pas aja ya tukang nasi goreng apa. Nggak pas, saya liatin aja. Setahun setelah itu baru nasib sudah mulai berubah. Setahun setengah lah kira-kira baru saya buka restoran itu. Iya. Dia terjaring lagi, dia datang lagi. Disitulah ya. Nah, nih itu dibentuk semacam bagian humas di kantor yang kirim bunga, kadang kirim apa ke kosan dia. Lalu kali pertama ketemu jumpa, saya lewat seseorang SMA 5 di kelas. Kamu kenal ini nggak? Namanya siapa? Nomornya mana? Oke. Saya jumpa pertama di Pekanbaru di rumahnya calon mertua. Di rumah mertua. Oh, kok bisa Lebaran. sampai ke Pekanbaru? Lebaran. Oh, Lebaran. Ya, saya nggak ada waktu kan itu. Kali pertama jumpa, saya kasih tahu saya yang sering gratisin kamu. Saya yang ownernya di sana di James nama Cafe, restoran saat Resto, itu ya. Terus yang sering kirim bunga apa Wah. segala macam. Beliau notice nggak kalau itu Bang Wako? Tahu, tapi Tahu. kalau namanya perempuan kan dia sok-sokan laku gitu. Dia banyak orang kalau Oh pergi iya, ya. harus dong, perempuan harus gitu Memang kan. gitu kan. Saya suka yang begitu. Sok Ya. laku. Tapi memang Kenapa pilihan bahasanya sok laku loh? Ya. Kalau kayak gitu memang laku Bang Wako. iya, Iya nah kan? maksudnya kalau cewek cantik itu kan memang begitu ya, Iya, sok-sokan. jual mahal lah ya. Jual mahal lah. Jual mahal, sok-sokan saya ini nggak saya seorang yang begitu, Iya. benar-benar begitulah kayaknya. Padahal nggak tahu nih dalam hatinya ya. Ya, padahal pengen banget mungkin ya. Terus Pede ya. Oke, terus. kali pertama berjumpa, saya bilang saya nggak ada waktu. Saya ingin jumpa mamamu. Oh, Saya langsung. jumpa orang tua laki-lakimu. Saya ingin ke rumah. Saya ke rumah kan baru dapat jadwal. Saya bawa oleh-oleh yang banyak. Iya. Saya bawa ke sana. Terus kali pertama ketemu saya dikasih rendang sama ibunya. Saya bilang ini saya Herman Safar, Bu. Saya pengusaha. Saya nyari istri. Saya bilang. Saya nyari istri. Saya suka sama anak ibu. Ini tiket ibu, bapak ke Bandung. Kapan waktunya? Bisa. Saya akan kasih lihat bagaimana saya mencari uang untuk menafkahi anak ibu nanti. Saya bawa ibu keliling ke tempat-tempat usaha saya. Lalu kalau cocok, kalau restu, saya pengen nikah langsung. Oh, Karena gitu. saya nggak ada waktu untuk ngurusi pacaran apa segala Iya, macam. iya. Targetnya memang Datang. cari istri ya. Datang orang tuanya. Datang Datang akhirnya. ke Bandung, saya bawa ke rumah. Hah. Saya bawa ke rumah, saya bawa ke tempat usaha, tidak ada yang saya tutupi. Saya sampaikan, saya bisa menafkahi begini penghasilan saya. Itulah orang tuanya. Langsung restu. Anda lolos. Iya, Tapi- langsung ya. Tapi masalahnya Berapa kan, lama prosesnya dari saat iya, masalahnya apa tuh? tapi masalahnya Ah. Bu Wali ini dia anak terakhir. Kakaknya belum ada yang menikah satupun. Aduh. Abangnya, kakaknya belum ada yang menikah. Jadi gimana tuh? Dan beliau masih kuliah. masih semester Iya. semester awal. Iya, Ya, baru gimana semester tuh Bang awal. Wako? Orang tuanya khawatir nanti muncul fitnah di kampung. Oh, Karena kenapa dia masih kuliah, betul. terus paling kecil. Iya, Kenapa iya. harus menikah? Kenapa nggak harus lulus dulu? Nah, waktu itu saya janji ya, kalau itu yang Bapak khawatirkan, ya kami nggak punya anak dulu begitu. Oke. Biar tidak ada fitnah. Mm-mm. Taunya memang nggak punya anak sampai lulus. Baru setelah lulus, baru dikasih Allah Iya. Adam. Iya kan. Padahal pengennya langsung pengen punya anak. Oh gitu. Iya. Jadi janji yang tadi apa itu? Janji palsu Iya, Anda, Bang Wako. Ya pengen punya anak. Usianya kan usia saya waktu itu berapa? 26 apa 27 gitu. Pengennya kan 30, maksudnya 40 saya udah ada anak buat teman usaha gitu. Iya, iya. Udah gede dia, udah nemeni saya. Tapi mungkin karena janji begitu ya, Iya. jadi Emang bener lah. dikasihnya benar-benar setelah lulus itu setahun setelah lulus baru Datanglah Adam di waktu datanglah terbaik ya. Adam, waktu terbaik. Alhamdulillah. Ya. Dan ini kapan lagi nambah ini adiknya Adam?
Udah direncanakan, Oh, tapi sudah. udah diusahakan, tapi belum lagi. Iya, Saya nanti di waktu minta terbaik lagi tuh. doa netizen untuk supaya bisa dapat tambah anak ya. Amin, kita doakan bersama ya. Oke, yang penting usaha ya Bang Wako ya. Ya, Iya, selalu iya, iya, dong. usaha terus. Baik, Bang Wako. Motivasi terbesar dalam hidup Bang Wako ini apa sih? Untuk sekarang saya harus memperbesar usaha saya di Pulau Jawa Mhm. dan memperkuat jejaring politik saya untuk bisa bantu orang lebih banyak lagi. Oke, Bang Wako. Sekarang kita ke game. Oke. Game-game dikit boleh lah ya. Nah, Bang Wako ini gamesnya itu this or that, jadi jawab cepat. Ya. Ya, boleh mikir-mikir bentar lah, kasih alasannya. Bang Wako lebih pilih nonton atau baca? Baca. Kenapa? Baca lebih bisa, imajinasi saya lebih luas dari ketika saya tidak terbatas dia. Oke. Kalau nonton, imajinasi saya terhadap film itu sebatas itu aja. Saya nggak bisa berimajinasi lagi. Oke, jadi memang imajinatif sekali orangnya ya. Ya. Oke, nah quality time sama keluarga atau lebih suka me time? Quality time tapi me time. Gimana itu? Cukup complicated ya, quality time Saya tapi harus me gabungkan time. itu. Nah, iya karena udah berkeluarga ya, Ya, Bang Wako ya. berkeluarga, main tapi saya suka diam kan. Oke. Diam aja. Diam. Me time saya itu diam. Oh, jadi lagi ngumpul nih. Diam Terus aja. Bang Wakonya diam. Diam, menikmati orang. Diam-diam tidur jangan-jangan. Enggak, diam. Oh, enggak. Diam. Diam aja, diam. Terus mencermati orang, ketawa-ketawa keluarga gitu. Saya ikut ketawa. Wow. Me time saya diam. Me Tapi time-nya harus di dalam keramaian saya bisa me time sendiri gitu. Dan itu enjoyable Sering. ya. Ya, Iya, sering. menikmati kan Bang Ya Wako. karena kalau harus me time, saya ambil waktu untuk me time, terus saya ambil waktu untuk family time, untuk quality time kan. Saya nggak ada waktu lagi. Oh iya. Ya, nggak ada. Jadi quality time, walaupun setiap hari jumpa sama istri dan anak ya, paling dalam sebulan itu sekali cuman Yang bisa yang bisa quality time sama quality mereka. time, ya. Wah, iyalah. Pergi, pulang dia sudah tidur, pergi dia belum bangun. Sering sekali. Iya, tapi nggak lupa ya. Nggak lupa kan sama bapaknya ya? Enggak. Ya video call. Video call tetap. Ini bahwa aku agak-agak serius nih, udah makin siang ya. Udah siang ya? Udah siang. Oke, Bang Wako, jadi kreatif atau komunikatif? Kreatif. Kreatif. Why? Ya melahirkan sesuatu yang baru dalam situasi orang bergantung harapan kepada saya. Saya pikir lebih baik saya berkreasi begitu. Karena itu outputnya dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau komunikatif untuk politisi dan kepala daerah itu tidak cukup. Iya. Kadang saya makanya setiap datang ke acara masyarakat, saya nggak bawa sesuatu, minimal bawa mainan atau bawa uang 5.000-an untuk anak-anak, dibagiin gitu. Tapi kalau cuma ngomong selamat menikah atau selamat khatam Quran gitu, nggak bisa saya. Cuma sekedar ucapan gitu ya. Gitu. Politisi nggak bisa sebatas itu, tapi penting. Komunikatif itu penting. Ya. Tapi harus ada kreativitas begitu. Apalagi sedang menjabat. Kan banyak sekarang masyarakat yang ada juga tipikal masyarakat yang kritis kan. Ya, pasti. Emeng aja lu kan begitu. Ya macam saya sering melihat diri saya sendiri. Oh ya. Waktu ketika kita di kuliah dulu dengar seminar kelas umum, kuliah umum. Iya. Kan kalau lagi jenuh, apalagi materinya kita udah kuasai, alah, Iya. suka ngomong kan, suka motong-motong pembicaraan dia walaupun dia nggak dengar.
ngomong apa sih ini orang gitu. Iya sama kayak sekolah ya. Ya, Kalau masalah gurunya masih di depan menjelaskan, Bang Wakonya udah ngerti tidur di belakang gitu. tidur. Gitu. Oke lah, Bang Wako. Masa lalu atau masa depan? Masa depan. Pasti ya. Pasti. Kenapa tuh? Kenapa semakin kuat nih untuk masa depan? Masa depan ya masa depan lah. Ya masa lalu. Masa Kalau lalu masa buat lalu apa kan gitu ya? buat apa gitu. Ah, 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 Masa depan saya yakin masa depan ini saya akan mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi insya Allah, karena Amin, insya Allah, amin. saya pikir semua saya sudah investasikan untuk masa depan ini. Mhm, Akan bertemu dengan orang-orang baik, akan ketemu dengan rezeki-rezeki yang baik, mhm. akan ketemu dengan kondisi-kondisi yang baik begitu. Karena saya sudah memulainya dari dulu dan belum semua yang diinvestasikan dari dulu ini belum saya panen begitu. Nah, mungkin nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, masa depan lah saya Bisa direalisasikan gitu ya. saya menunggu hasil terbaik dari investasi sosial, investasi kebaikan yang sudah saya lakukan dari awal. Siap, semangat menunggu. Ya, tapi tetap berusaha, bukan cuma menunggu ya Bang Wako ya. Salah. Oke, Bang Wako, kasih dong kata-kata motivasi nih untuk anak-anak muda di tengah ketatnya persaingan saat ini, apalagi teknologi juga semakin canggih. Apa nih Bang Wako? Sebenarnya hari ini pemerintah ya, saya sampaikan juga kondisi ya sedikit buat Ya, masyarakat dengar. Yuk, boleh. Masalah pengangguran terbuka di Kota Bukit Tinggi dan pengangguran di usia produktif itu ada di kelompok pemuda hari ini di Kota Bukit Tinggi. Lalu persepsi mereka adalah kalau tidak ada kerjaan yang nganggur. Padahal kalau peluang untuk usaha, memulai usaha itu bisa dia lakoni seketika dia berpikir ingin memulai jadi pengusaha. Misalkan saya ingin usaha, bisa dia langsung. Semudah itu dan sebanyak itu peluang. Mulai dari online, mulai dari yang punya modal, mulai dari yang tidak punya modal, ya just tip kayak apa, kayak reseller apa segala macam. Dropshipper gitu ya. Itu kan bisa sekali mereka lakukan, dan banyak sekali usaha-usaha kecil yang dilakoni oleh anak-anak muda hari ini di Kota Bukit Tinggi yang sangat ramai, populer. Ya misalkan es krim Singapura. Iya. Itu kan anak muda didukung tuh. juga ya sama Bang Wako. Oh, orang saya kampungnya. pasti. Pantesan. Selalu seluruh usaha-usaha kecil, anak-anak muda selalu saya repost. Iya betul. Tidak bayar itu. Gratis. Bayar. Ya, gratis. No endorsement lah. Ya. Masa Wako dikasih endorsement. Iya. Selalu saya setiap hari. Setiap hari kalau Mood suka lihat story IG, itu isinya UMKM semua. Benar. Dan Ibu Fiona juga begitu loh. Ya begitu. Saya bilang ke Bu Wali, cara kita bantu orang repost. Ya begitu, UMKM. Jadi mereka, saya saranin untuk anak-anak muda, milenial, kalau yang belum dapat kerjaan, yang nunggu-nunggu kerjaan hari ini, kalian usaha aja. Karena nunggu kerjaan, mungkin akan ada kerjaan datang dari sahabatmu yang waktu itu pernah mengajakmu di awal untuk usaha, tapi lu nggak mau. Setelah dia sukses 5 tahun kemudian, terus dia datang lagi, lu udah kerja belum? Belum. Lu mau kerja tempat gue gitu. Karena saya mengalami itu. Dulu saya ngajak teman-teman, bro ikut dong usaha sama gue nih. Gua nggak, man, gua mau kerja aja. Oh gitu. 5 tahun kemudian, lu udah kerja belum? Belum. Ya udah lu kerja aja sama gua. Akhirnya kerja sama Bang Wako. Dulu awal saya ajakin sebagai owner pemegang saham. 5 tahun nunggu, dia nunggu kerjaan, nggak datang kerjaan. Akhirnya penawaran kedua turun, jadi pekerja. Datang dia, mau dia join. Kan lama, ya sayang aja durasi 5 tahun. Lu nunggu apa sih? Gitu. Iya loh, mending dari awal kan. Ya jualan kan banyak. Sekarang jualan, ya jual apa aja yang bisa. Saya juga jual nasi goreng, karena saya bisanya itu. Kalau yang lain harus jual jagung misalkan
ya ya bikin inovasi lah, jagung apa tempatnya agak unik, terus Orang pasti jual di melirik ya. mana, apalagi pemerintah hari ini buka akses sebesar-besarnya di public space untuk kalian bisa jualan industri kreatif kan. Betul, Silakan betul. aja. Tapi nggak ada yang mulai, ada yang datang dari daerah lain, lebih kreatif, nggak difasilitasi, pengunjung butuh. Iya. Tapi menunggu kawan-kawan pemuda-pemuda apa ada juga, tapi nggak semasif itu gitu, nggak secepat itu. Tapi hari ini dengan dibukanya beberapa spot ekonomi baru yang sebenarnya lokasinya tidak sudah familiar, macam di bawah Jalan Perintis Kemerdekaan, Iya. yang bikin gerbang ABSSBK itu, Iya. itu kan lokasi ekonomi baru tuh untuk anak-anak muda, harapan kita tuh. Iya, angkringan ya semacam itu. Tapi nggak semuanya anak muda. Oh, Iya, banyak juga padahal yang sudah kita investasi, kita poles gate-nya, lalu kita endorse lokasinya, kita nongkrong di sana, terus kita taruh kawan-kawan seniman di sana. Tapi yang mudanya nongkrongnya, Iya, bukan nggak usahanya. jualannya. Iya. Tapi ada juga yang jualan lah. Ada juga ya. Ini di stasiun juga begitu, stasiun street food. Ya. Tahap 1, 2 pemindahan, tahap 3 itu kelompok anak muda usaha, kami fasilitasi di sana. Jadi saya harus dorong anak-anak muda ini, karena kalau untuk generasi baby Z? boomers, Oh, baby boomers, oke. ya, dia kan sudah lama di Bukit Tinggi, Ya. sudah punya penghasilan. Sekarang generasi Z sama generasi milenial ini yang harus didorong gitu. Iya. Makin di-push lagi ya, supaya ayo maju gitu ya. Pikirkan hari ini usaha, besok langsung action. Nanti ketemu masalah, cari solusinya gitu. Jangan dipikirin aja, hadapi aja langsung. Harus semangat, pantang menyerah. Oh iya. Ya nyerah-nyerah semenit boleh lah. Bahwa aku nyerah semenit itu tidak terasa gitu ya. Ya, misalkan Berarti itu nggak boleh nyerah maksudnya ya. Aduh lelah banget, nggak sesuai dengan harapan. Harusnya nih laku nih. Iya. Tapi nggak apa-apa, sebentar. Abis tuh bangkit Ya, lagi. bangkit lagi. Gitu. Oke, Bang Wako, terima kasih banyak ya. Oke. Di sela-sela kesibukan Bang Wako saat ini yang wow, mind blowing ya. Ini Bang Wako sibuk sekali, dan setelah ini mau ke luar kota juga ya Bang Ya. Wako ya. Luar kota, dua kabupaten. Nah, tuh bayangkan. Besok pagi saya harus di Bukit Tinggi. Iya. Karena sorenya saya mau ajak anak-anak glamping sama Oh istri. gitu, baik. Jadi semuanya harus kejar target ya. Oh ya. Oke, lancar. Mudah-mudahan Bang Wako sehat selalu juga ya. Dan insya Allah senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik pemirsa. Nah, next kita ngobrol sama siapa lagi ya? Tunggu episode-episode terbaru dari kita di channel YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Digital. Sampai jumpa lagi. Bang Wako terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.